Pemirsa Khazanah, Januari bagi kebanyakan orang dianggap sebagai awalan untuk memulai langkah baru, menetapkan banyak strategi-strategi untuk pencapaian berbagai tujuan di tahun 2019 ini. Namun sayangnya, seiring dengan munculnya berbagai strategi, pesimis pun muncul. Hingga tak jarang orang yang lemah imannya mencari tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Para peramal pun menjadi pengobat segala kekhawatiran ini. Dan kini, awal tahun kerap menjadi ajang kemunculan para peramal. Berbagai kejadian di masa mendatang dipaparkan. Bencana, politik, kehidupan berbagai publik figur. Apalagi kini kita tengah memasuki ajang demokrasi terbesar, yaitu pemilihan presiden. Benarkah ramalan tersebut? Dan bagaimana kita menyikapinya? Gak pernah percaya sih sama ramalan, karena emang kalau di ajaran agama Islam kan kalau percaya sama sesuatu yang percaya sama ramalan itu kan musyrik ya hukumnya. Jadi paling balik gak percaya aja sih Mbak sama hal tersebut. Jadi kalau emang ada bencana emang udah takdirnya yang di atas. Ya paling kita semua sebagai umat muslim ya paling banyak doa aja sih Mbak. Saya sih kalau masalah ramalannya percaya tidak percaya, tapi kan kalau sekarang ini emang posisi emang lagi di mana-mana bencana ya. Ya sebetulnya sih kalau untuk ramalan sih kita nggak terlalu khawatir ya, karena semua kan hanya Allah yang tahu sih ya, iya kan? Ramalan sih kita kayaknya gimana ya, kalau kita percaya dengan ramalan, kita kan nanti mustik kayak gimana kan? Praktek meramal sebenarnya praktek kuno yang sudah ada sejak dahulu kala, bahkan jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Dan ramalan itu ada yang benar dan terjadi persis seperti yang diramalkan. Misalnya, Raja Fir'aun pada masa Mesir kuno telah diberi peringatan oleh peramal bahwa akan ada seorang laki-laki Bani Israel yang kelak menjatuhkan tahta kerajaannya. Karenanya, Fir'aun membunuh setiap bayi laki-laki yang ada. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa alaihissalam bisa lolos, bahkan dibesarkan dalam istana Fir'aun. Dan ternyata Nabi Musa lah lelaki dalam ramalan tersebut. Demikian pula dalam sebuah riwayat bangsa Persia. Saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, istana kerajaan Persia berguncang hingga meruntuhkan 14 teras istana kerajaan. Seorang peramal meramalkan bahwa kerajaan Persia akan runtuh setelah 14 raja berkuasa setelahnya. Ramalan ini ternyata benar. Setelah pemerintahan berganti sebanyak 14 raja selama sekitar 65 tahun, kerajaan Persia runtuh, ditaklukkan kaum muslim di era Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat ini masih saja banyak kita jumpai praktek-praktek ramalan yang secara tak sadar kita ikuti. Sebut saja horoskop atau ramalan bintang atau tayangan-tayangan yang menampilkan langsung peramal-peramal. Masya Allah, apakah dengan demikian manusia bisa mengetahui perkara gaib? Menurut saya sendiri sih saya nggak percaya ya sama ramalan kayak gitu. Ya musyrik aja gitu kan, kita menganut agama Islam ya. Nggak percaya sama sekali. Oh, kalau masalah yang namanya musibah itu hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa memprediksi tahun depan mau seperti, jangankan tahun depan, besok aja apa yang terjadi kita kan belum tentu tahu. Memang ada ramalan-ramalan yang benar-benar terbukti, tapi faktanya jauh lebih banyak yang tidak terbukti. Sekalipun ramalan itu benar, Rasul SAW telah memperingatkan umatnya agar tidak mempercayai tukang ramal, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Beberapa orang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai dukun-dukun, lalu beliau menjawab, mereka para dukun bukanlah apa-apa. Mereka berkata, wahai Rasulullah, terkadang apa yang mereka ceritakan adalah benar. Rasulullah SAW bersabda, perkataan yang nyata, benar itu adalah perkataan yang dicuri oleh jin. Kemudian dia membisikkannya ke telinga walinya, dukun. Lalu mereka mencampur adukan bersama kebenaran itu dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka benar pepatah Arab yang menyebutkan, Kazabal munajjimun walau sodaku, yang artinya
para peramal itu bohong sekalipun ramalannya benar. Sebab masa depan dan apa yang belum terjadi hanyalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Al-Quran Surah An-Naml ayat 65. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan dan memastikan bahwa masalah gaib sepenuhnya milik Allah. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat di muka dan di belakangnya. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 26 dan 27. Jin dan setan yang termasuk makhluk yang memiliki kemampuan menembus langit, selalu berusaha mencuri dengar rahasia-rahasia di langit, mencuri dengar perbincangan para malaikat penduduk langit soal nasib manusia. Akan tetapi Allah senantiasa menjaga langit dengan percikan api yang lepas dari bintang. Maka binasalah para pencuri berita langit tersebut. Apalagi ketika diutus Nabi SAW, langit terus dilindungi dengan percikan api. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 5. Para jin dan setan sendiri telah mengatakan yang kemudian diriwayatkan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 9 hingga 10. Itu sebabnya seorang mukmin tidak boleh mempercayai perkara gaib yang disampaikan oleh peramal. Horoskop, ramalan telapak tangan, ramalan tarot, semuanya menjerumuskan manusia dalam kesesatan nyata, merusak keimanan dan keyakinan akan kehendak yang Allah tetapkan. Jika seseorang pernah terjerumus dalam praktek ini atau pernah mempercayai dan menyandarkan nasibnya pada mereka, hendaklah ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lagi mempercayai, membenarkan perkataan dukun dan peramal. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mendengar. Dalam hal ini Rasul SAW memperingatkan kita dengan peringatan yang sangat keras dalam sabdanya. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Memahami ilmu astrologi, ilmu falak atau ilmu perbintangan untuk meramal nasib bukanlah pada tempatnya. Karena tujuan penciptaan bintang-bintang bukan ditujukan untuk mengetahui perkara yang gaib, melainkan petunjuk sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 16. Maksudnya, orang yang belajar ilmu perbintangan hendaknya dimaksudkan untuk mengetahui arah jalan dan arah kiblat dari letak-letak bintang. Mempelajari ilmu nujum atau ilmu perbintangan untuk mempelajari teknik ramalan merupakan praktek dosa. Semakin mempelajari ilmu nujum atau perbintangan, maka semakin tambah dosa-dosanya. Rasulullah bersabda, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, maka sesungguhnya ia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula dosanya. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula dosanya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 3. Oleh karena itu cukuplah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan itu Allah akan mencukupkan keperluan kita. Jika kita bertawakal kepada Allah, niscaya keperluan kita akan tercapai dengan mudah atas izin Allah. Dan tidak ada taufik bagiku, melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surah Hud ayat 88. Wallahu a'lam.